Dokter Christian, kita lanjut lagi berdiskusi tentang pelayanan di daerah terpencil. Mungkin saat ini kita hidup di daerah di masa di mana keuntungan materi menjadi tujuan utama, sehingga jarang melihat sebuah rumah sakit yang memang memiliki tujuan utama berupa pelayanan. Dari yang saya dengar juga rumah sakit Bethesda ini beberapa kali mungkin memberikan pelayanan secara gratis kepada mereka yang memerlukan. Lalu bagaimana sih, Dok? Mungkin rumah sakit ini dan mungkin dokter juga bisa bertahan secara finansial? Ya, yang pasti yang pertama adalah secara manajemen rumah sakit punya kategori subsidi silang begitu ya, karena kan ada pasien yang mampu dan kemudian dari situ bisa memberikan juga kepada pasien yang tidak mampu atau kurang mampu. Namun juga tentu saja ini juga datang juga dari semua rekan-rekan, saudara-saudara seiman dari gereja-gereja di Indonesia atau bahkan gereja di luar negeri yang kemudian bisa menopang juga pelayanan ini. Namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah dari tenaga medis atau dokter-dokter di sana juga yang memberikan juga pasti sebagian haknya tentu saja untuk misalnya dibayar lebih dan sebagainya untuk kemudian bisa menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kira-kira itu bagaimana meramu itu semuanya supaya bisa tetap menopang pelayanan seperti ini ya, pelayanan di desa terpencil seperti ini. Untuk rumah sakit kelas C dengan 100 bed itu tentu saja bukan hal yang mudah, tapi ya puji Tuhan itu juga dalam anugerah Tuhan bisa dilewati sampai sekitar 40 tahun lebih rumah sakit ini bisa berjalan, kira-kira itu, Dr. Alvin. Oke, apa pendapat Dokter Christian mungkin kepada sahabat-sahabat Shalom Dok yang sedang ingin melakukan pelayanan tapi memang memiliki keraguan karena mungkin mereka khawatir jika pergi ke daerah terpencil mereka tidak akan tercukupi secara finansial? Ya, saya tentu saja mengajak dengan bersemangat ya bahwa sekali lagi pemeliharaan itu datang dari Tuhan ya. Ada begitu banyak hal yang berkat yang bisa kita terima, tentu saja bukan hanya sekedar materi ya, tapi adalah bagaimana hidup kita kemudian bisa berbuah, bagaimana hidup kita bisa bertumbuh sebenarnya. Bukan hanya kita memberi dan memberi, tapi sebenarnya kita bertumbuh. Selama saya di sana, saya merasakan bahwa bukan saya yang banyak memberi, tapi saya banyak diberi, banyak diajar oleh Tuhan melalui banyak kejadian di dalam rumah sakit tersebut, dan itu menolong juga untuk banyak juga saudara-saudara seiman bisa kembali bergantung kepada Tuhan tiap-tiap hari. Ada hal baru yang Tuhan sediakan juga tiap-tiap hari. Kira-kira itu Dr. Alvin yang saya juga ingin memberikan semangat juga bagi semua tenaga medis yang rindu untuk melayani juga. Jadi percayalah bahwa perlindungan Tuhan pasti akan ada. Jadi tidak perlu khawatir terkait materi. Mungkin pastinya hal itu menjadi salah satu pertimbangan, tetapi percayalah pasti itu akan dipenuhi ya, Dok. Amin. Ya. Dan mungkin satu hal yang juga menarik yang disampaikan oleh Dokter Christian adalah ternyata bukannya kita yang memberi, tetapi di kota-kota, di tempat-tempat terpencil Dokter Christian malah mendapatkan banyak hal, malah bertumbuh secara rohani. Justru itu yang tidak bisa dibeli secara materi. Betul sekali, Dr. Alvin. Saya merasa begitu, kira-kira pengalaman saya. Berbicara tentang kasus-kasus, Dok, mungkin ada nggak kasus-kasus menarik yang dokter tangani ketika berada di rumah sakit terpencil, di kota terpencil? Iya, kami misalnya di Jumat, Sabtu, Minggu itu kami pergi bersama dengan teman-teman dari divisi pemberdayaan masyarakat itu, ya kami bergiliran gitu, kami pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Biasanya ada yang naik motor, ada yang naik motor air atau perahu air begitu ya, ada yang naik pesawat. Yang paling enak sih memang naik pesawat ya. Jadi itu bisa dicapai dalam 20 menit dengan pesawat kecil gitu, pesawat capung, pesawat Cessna itu. Bisa sampai di sana melayani dengan masyarakat. Wah, itu yang lebih terpencil lagi. Jadi kita tahu kadang-kadang mereka datang dari tempat-tempat yang bisa 2 hari perjalanan jauhnya untuk ke rumah sakit kami, yang tentu saja itu pun masih dalam kategori terpencil. Jadi bisa dibayangkan juga betapa luasnya negara kita ini. Dan yang menarik ya kasus-kasus di mana misalnya seperti ada seorang ibu dengan perdarahan, ya saya rasa hampir meninggal ibu itu. HB datang itu 3, jadi kita tahu itu pasti sudah
hampir meninggal, ibu tersebut, tapi puji Tuhan, dalam anugerah Tuhan, ibu itu berhasil diselamatkan, pulang dengan senyum, dan indah sekali sih menyaksikan kasus-kasus itu. Ya, hampir setiap harinya kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menolong ya. Itu bukan, sekali lagi bukan kita, tapi ada kesempatan Tuhan menolong. Kira-kira itu. Jadi menarik sekali, tadi Dokter Christian menyampaikan bahwa pelayanan di Rumah Sakit Bethesda ini tidak hanya terpusat di rumah sakit, tetapi rumah sakit juga menjangkau secara aktif ke daerah-daerah terpencil lainnya dengan perahu, dengan pesawat. Tentunya itu menjadi berkat bagi masyarakat-masyarakat di sekitar. Mungkin boleh dirangkumkan, Dok, apa saja sih pelayanan-pelayanan kesehatan yang mungkin menjadi berkat untuk masyarakat sekitar Rumah Sakit Bethesda? Ya, jadi kan sebenarnya ada 3 hal ya sebenarnya. Yang pertama itu kan akses dari pelayanan kesehatan itu sudah lebih dekat, lebih bisa dicapai gitu ya. Yang kedua adalah soal ketersediaan pelayanan kesehatan itu sendiri, dan yang ketiga soal kualitas dari pelayanan kesehatan itu. Jadi itu sebuah hal yang menurut saya sebuah privilege ya, yang dari Tuhan untuk mereka semua yang kemudian sulit sekali mendapatkan ketiga hal itu. Dan ya, saya rasa berkat itu tentu saja lagi-lagi bukan saja untuk mereka, tapi juga untuk kami, karena kami juga sebagai semua tenaga medis, para medis juga mendapat kesempatan untuk kami bisa menolong mereka ya, menolong mereka yang tentu saja sudah, ya biasanya sudah hopeless atau tidak ada pembela. Pembela itu dalam arti mungkin tidak ada yang membiayai, tidak ada asuransi dan sebagainya. Yang kemudian mereka sendiri juga akhirnya bertemu dengan pelayanan kesehatan itu. Tapi juga yang lebih penting adalah mereka bertemu dengan Kristus ya, dengan sumber keselamatan itu. Itu istilahnya dapat double begitulah ya, dapat double begitu sukacitanya saat kita bisa menyaksikan juga secara pribadi ya, mendampingi akan pelayanan yang seperti ini kepada masyarakat yang seperti itu ya, bahwa mereka begitu sulit lah untuk bisa mendapatkan semua itu gitu. Sebegitu sulitnya untuk mengakses rumah sakit tersebut. Lalu yang saya dengar Dokter Christian itu sudah bekerja di rumah sakit ini cukup lama, lebih dari 5 tahun totalnya. Ya, kurang betul. Lebih berapa tahun, Dok? Jadi ya mungkin 12 tahunan. Kurang lebih 12 tahun. Jadi kan itu adalah waktu yang lama. Terlepas dari pengorbanan yang dilakukan, apa yang membuat Dokter Christian tetap kekeh mau melayani di rumah sakit ini? Ya, jadi ya saya disclaimer dulu ya, bahwa sebenarnya saya juga sudah selesai di dalam pelayanan di sana. Saya sudah kembali ke daerah asal saya sejak tahun 2020. Tapi memang saya melayani waktu saya single itu dari 2001 sampai 2005, dan dilanjutkan saat saya berkeluarga itu dari 2012 sampai 2020. Yang saya rasa, yang membuat saya juga terus bisa dan mau melayani walaupun dalam kondisi sudah berkeluarga adalah ya sekali lagi karena anugerah Tuhan ya, karena pertolongan Tuhan buat saya, dan saya ingin membagikan itu juga kepada banyak orang yang tentu saja belum seberuntung kita ya, yang sudah Tuhan pimpin bisa menjadi tenaga medis atau tenaga paramedis. Kira-kira itu, Dokter Alvin. Jadi mungkin itu juga satu hal yang bisa kita contoh dari Dokter Christian, bahwa kita harus senantiasa melayani orang yang lebih susah khususnya, dan kita harus merasa percaya bahwa apapun kekhawatiran kita akan dijawab dan akan dipenuhi. Jadi bagi teman-teman yang memang memiliki panggilan untuk melayani, tidak perlu khawatir, karena kita bisa mencontoh Dokter Christian yang telah bertahun-tahun melayani dan buktinya tetap tercukupi. Amin. Dan buktinya berada di sini bersama kita sekarang. Amin.